Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narendra Kian Rahman sebagai akan menjelaskan PPT kami yang bermateri stoikiometri. Sedikit tentang stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata-kata Yunani yaitu stoikeion yang artinya unsur dan metrein yang artinya mengukur. Stoikiometri ini adalah hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terkait dalam reaksi kimia. Di sini stoikiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perbandingan atom dari unsur dalam senyawa atau perbandingan unit formula dari bahan di dalam reaksi kimia. Contohnya seperti yang di bawah ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep mol. Standar internasional menetapkan unit dasar untuk jumlah bahan kimia adalah mol. 1 mol dari unsur atau senyawa mempunyai jumlah unit formula seperti pada atom di dalam 0,012 kg atau 12 gram dari karbon 12 yang sama dengan 6,0221367 kali 10 pangkat 23. Bilangan tersebut dinamakan bilangan Avogadro. Di sini 1 mol sama dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Pada stoikiometri, jumlah dari mol sama dengan unit formula. Contohnya di sini nomor 1. Berapa molekul yang terdapat dalam 20 gram NaOH? Jawab. Pertama kita mencari MR ya dahulu, yaitu dengan menambahkan AR setiap atom. Pada 23 yaitu AR Na plus 16 yaitu AR OH plus 1 yaitu AR H. Ini bila dijumlahkan hasilnya menjadi 40. Kemudian kita mencari mol NaOH dengan menggunakan rumus massa per mR sama dengan 20 per 40 dan hasilnya 0,5 mol. Di sini banyaknya molekul NaOH dalam 0,5 liter adalah 0,5 kali 6,03 kali 10 pangkat 23. Massa molekul relatif atau MR suatu senyawa merupakan penjumlahan dari massa atom unsur-unsur penyusunnya. Untuk nomor 2, jika AR X sama dengan 10 dan Y sama dengan 50, berapakah molekul relatif senyawa X2Y4? Dijawab, MR X2Y4 sama dengan 2 kali ARX plus 4 kali ARY sama dengan 2 kali 10 plus 4 kali 50 yaitu 220. Kemudian kita akan membahas cara menentukan konsentrasi larutan dalam satuan kimia. Yang pertama ada molaritas, bisa di atau M kapital. Molaritas ialah banyaknya mol solut dalam 1 liter larutan atau molar. Di sini, rumus molaritas adalah M besar sama dengan N per V sama dengan gram kali 1000 per mR kali V dalam mililiter. Di sini, M besar ini adalah molaritas suatu zat, kemudian Gr adalah massa suatu zat atau gram, mR adalah massa molekul relatif suatu zat, dan V adalah volume larutan. Sini contoh soalnya adalah pertama ada NaOH 1M, berarti bahwa untuk setiap 1 liter atau 1000 ml larutan ini mengandung 1 mol NaOH atau 40 gram NaOH. Kemudian nomor 2, bila ditanyakan bila 120 gram NaCl dengan MR 58,5 gram per mol dilarutkan dengan aqueous hingga volume menjadi 400 ml, berapakah M atau molaritas
NaCl menggunakan rumus sebelumnya. M sama dengan gram kali 1000 per mr kali V sama dengan 120 kali 1000 per 58,5 kali 400 dan hasil akhirnya adalah 5,1 mol per liter. Yang kedua ada normalitas atau N besar. Normalitas ialah banyaknya molek atau mol ekivalen solut dalam 1 liter larutan. Di sini rumus normalitas adalah N besar sama dengan mol ekivalen per V sama dengan N kecil kali A per V sama dengan M atau molaritas kali A. Dengan keterangan sebagai berikut. N sebagai normalitas, N kecil sebagai mol suatu zat, A sebagai ekivalen suatu zat, dan V sebagai volume larutan. Di sini ada contohnya. KOH sebaik 112 gram dilarutkan dengan aqueous hingga volume menjadi 1000 ml atau 1 liter. Dengan mR KOH 56 gram per mol. Berapakah normalitasnya? Menggunakan rumus sebelumnya, N besar sama dengan N kecil kali A per V. Di sini kita bisa mengubah N menjadi gram per mR. Kemudian kita mengalihkan gram dengan A, lalu dibagi oleh mR dikali V. Sama dengan 112 kali 1 per 56 kali 1. Dan normalitas KOH sama dengan 2 mol ekivalen per liter. Molalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi. Saya dari kelas 1 KA 06 NPM 101207339. Saya akan mempresentasikan molalitas. Molalitas ialah banyaknya mol solut dalam 1 kilo per larut. Rumus molalitas M sama dengan N per P sama dengan GR kali 1000 per MR kali P. Keterangannya adalah M, molalitas suatu zat, buka kurung, molar tutup kurung. N sama dengan mol suatu zat, buka kurung, mol tutup kurung. P sama dengan massa pelarut, buka kurung, GR tutup kurung. Kita beralih ke contoh soal. Contoh soal menghitung molaritas. 1. 60 gram NaOH dilarutkan dalam 3 kilo air. NaOH sama dengan 40 gram per mol. Berapa molaritas NaOH? Diketahui N sama dengan 60 gram kali 1000 sama dengan 60.000 mol. P sama dengan 3 kilo sama dengan 3000 gram. MR sama dengan 40. Ditanya M. Jawab M sama dengan N per P. M sama dengan GR kali 1000. MR kali P. M sama dengan 60 kali 1000 4 per 40 kali 3000. M sama dengan 60.000 per 120.000. M sama dengan 0,5 molar. Dan kita beralih ke fraksi mol. Fraksi mol ialah perbandingan mol solut dengan mol campuran. XA sama dengan Na per Na tambah Nb. XB sama dengan Nb per Na tambah Nb. Keterangannya adalah XA sama dengan fraksi mol zat pelarut. XB sama dengan fraksi mol zat pelarut. Na sama dengan mol zat pelarut. Nb sama dengan mol zat pelarut. Ingat, XA tambah XB sama dengan 1. Dan kita beralih ke contoh soal. Dan sini sudah ada jawabannya. Fraksi mol urea 10%, MR sama dengan 60. Dalam perlarut air murni adalah, langsung ke penyelesaiannya. 1. Urea sebanyak 10% artinya adalah 10 gram urea dalam 100 gram
larutan dari sini bisa didapatkan banyak zat pelarut. Massa larutan sama dengan massa terlarut tambah massa pelarut. 100 gram sama dengan 10 gram tambah massa pelarut. Massa pelarut sama dengan 90 gram. Untuk mencari fraksi mol urea, XB, cari terlebih dahulu mol urea dan mol pelarutnya. Mol urea sama dengan 10 gram per 60 sama dengan 0,17 mol. Mol air sama dengan 90 gram per 18 sama dengan 5 mol. 3. Cari fraksi mol urea. XB sama dengan NB per Na tambah NB sama dengan 0,17 mol per 0,17 tambah 5. Dan hasilnya 0,032. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Fatfanzuri, NPM 10120492. Pendahuluan. Rumus molekul. Rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu molekul senyawa, memberikan jumlah molekul. Rumus empiris. Rumus paling sederhana yang memberikan jumlah atom relatif untuk setiap jenis atom dalam suatu senyawa. Rumus empiris. Persentase komposisi massa senyawa air. Rumus molekul H2O. Rumus empiris H2O. Senyawa glukosa. Rumus molekul C6H12O6. Rumus empiris CH2O. Senyawa benzena. Rumus molekul C6H6. Rumus empiris CH. Senyawa asetilen. Rumus molekul C2H2. Rumus empiris CH. Senyawa amoniak. Rumus molekul NH3. Rumus empiris NH3. Prosedur umum menentukan rumus empiris. Diberikan persen massa unsur, asumsi 100 gram sampel, berat setiap unsur, gunakan berat atom, molekul setiap unsur, hitung rasio molekul, rumus empiris didapat. Contoh perhitungan rumus empiris. Bubuk putih yang digunakan di dalam keramik mempunyai komposisi Ba 69,58%, C sama dengan 6,90%, dan O sama dengan 24,32%. Tuliskan formula empiriknya. Merubah persentase menjadi perbandingan molekul. Molekul Ba sama dengan 69,58 gram Ba kali 1. Garis bawah 137,33 gram Ba sama dengan 0,5067 molekul Ba. Molekul C sama dengan 6,90 gram C kali 1. Garis bawah 12,1 gram C sama dengan 0,5071 molekul C. Molekul O sama dengan 24,32 gram O kali 1. Garis bawah 16,00 gram O sama dengan 1,520 molekul O. Rumus empiris. Ba 0,5067, C 0,5071, O 1,520 dibagi 0,5067. Ba
1,009, C 1,001, O 3,000. Hasilnya adalah BaCO3. Menghitung rumus molekul. Sitiren merupakan bahan dasar untuk plastik. Mempunyai formula empirik CH dan masanya 104 gram. Tuliskan formula molekulnya. Rumus empiris adalah CH. Masanya sama dengan massa C tambah massa H, sama dengan 12,01 gram tambah 1,01 gram, sama dengan 13,02 gram. Diketahui massa molekul sama dengan 104. Massa molekul sitirin sama dengan 104 per 13,01, sama dengan 7,99 kali massa CH atau 8 kali massa CH. Jadi, rumus empiris molekul sitirin adalah C8H8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.